Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu peta konsep tentang teori perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product). Selanjutnya, teori perdagangan internasional, yaitu pertama teori perdagangan internasional, teori klasik, merkantilisme, teori keunggulan mutlak, teori modern, dan teori Hector-Ohlin. Teori perdagangan internasional itu yaitu merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dan kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasarkan pemikiran dan mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Sedangkan teori keunggulan mutlak absolut, menurut Adam Smith, berpendapat bahwa sumber tunggal berpendapat adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan sesuatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill yang digunakan dengan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu teori klasik perdagangan internasional. Yaitu pertama, teori modern menyatakan bahwa teori Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki komparatif advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki komparatif suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengekspor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Jadi teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Dan selanjutnya teori Hector-Ohlin. Menurut teori Hector-Ohlin, HO menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara yang cenderung untuk mengekspor barang-barang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hector-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi basis dan keunggulan komparatif. Dan selanjutnya yaitu teori modern perdagangan internasional, yaitu kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok, yaitu pemukaan logam mulia. Tujuan adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan memampukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Dan setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor.
Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.